pencerahan ini yang di dalam bojangga, ya, sata bojangga artinya 7 faktor pencerahan. Ya, Anda tahu sendiri 7 faktor pencerahan itu kan sati, ya kan? Bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriam piti pasadi bojangga catata pare sama dupeka bojangga satete sabadasina munina samada kata bawita bauli kata. Jadi di sini faktor-faktor pencerahan terdiri dari mindfulness, sati. Dua adalah Dhamma Wicayo. Dhamma Wicayo di sini penyelidikan terhadap Dhamma. Nah, ini juga bisa dikatakan panya. Ya, masuk dalam kategori panya atau nyana. Dhamma Wicayo ini bagian dari panya dan istilah dari panya dan nyana itu sendiri. Ya, penyelidikan terhadap Dhamma. Ya. Lalu wirya sendiri ya usaha, semangat. Ya, piti ya faktor apa namanya? Kegembiraan atau joy gitu ya, itu piti. Pasadi, ketenangan. Ketenangan dan samadhi. Ya, samadupe kabojangga, samadhi dan UPK. Ya kan, samadhi itu konsentrasi dan UPK itu ketenang-seimbangan. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor pencerahan yang mana ketika seorang meditator ininya kuat, ini akan membantu. Kalau Anda belajar Abhidhamma, ini semua adalah cetasika sesungguhnya. Cita dan cetasika. Ya. Jadi satu cita dan misalnya Anda berbuat baik nih, berbuat baik oke lah, paling terbaik lah. Anda akan menghasilkan 34 cetasika. Cita dan cetasika. Satu cita dan 33 cetasika. Nah, di antara 33 cetasika itu 7-nya ini ya ini cetasika sati, terus juga wirya, piti, samadhi, dan UPK. Ketika Anda berbuat baik, maka faktor-faktor pencerahan itu akan dihasilkan. Ya, akan dihasilkan terakumulasi dengan baik. Makanya dikatakan berbuat baik itu kondisi-kondisi baik akan membantu kita untuk mematangkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu matang karena faktor-faktor pencerahan inilah yang membantu mematangkan kebijaksanaan itu sendiri. Ya, akumulasinya. Makanya kita harus melakukan perbuatan baik yang bisa dibilang dengan berkualitas. Ya. Nah, berbuat baiknya itu. Jadi dengan begitu kita punya misal perbuatan baik dengan pengertian benar. Nah, dengan pengertian benar artinya faktor dari panyanya, Dhamma Wicayonya itu tinggi. Panya gitu. Kita punya modal itu. Ya, terus juga berbuat baik dengan penuh perhatian. Satinya juga akan jadi lebih dominan bisa dibilang. Ya, mindfulness-nya. Jadi Anda harus memperhatikan ketika Anda berbuat baik. Apa yang harus diperhatikan? Jangan ada kekotoran batin yang saat itu pada saat saya berbuat baik. Jadi kan penuh perhatian. Anda ingat bagaimana berbuat baik yang baik itu juga bentuk perhatian. Ya kan? Mindfulness gitu kan. Sadar apa yang Anda lakukan. Jangan Anda berbuat baik misalnya, pikirannya ke rumah, pikirannya ke pekerjaan. Anda nggak ingat momen Anda saat itu, nggak present moment. Ya, nah itu akan membentuk habit. Ya, satinya akan terbentuk dengan kuat. Dan juga wirya. Ya, di sini wirya. Ya, Dhamma Wicayo tadi ya Anda harus ngerti. Artinya punya kebijaksanaan di sini. Anda ngerti apa yang Anda lakukan dalam berbuat baik. Dengan begitu akan memperkuat panya Anda. Ya kan, kebijaksanaan Anda. Berbuat baik dengan penuh pengertian. Ya.
Ini bisa juga dikategorikan, disambungkan dengan samaditi, pengertian benar gitu kan, pandangan benar. Mengerti bagaimana berbuat baik. Yang baik itu ya Anda harus punya keyakinan terhadap hukum kama itu sendiri. Ini juga bagian dari amoha, kalau dilihat dari ininya ya, nyambung ini. Ya, amoha itu artinya tanpa kegelapan batin. Nah, dalam kata lain itu adalah bagian dari panya. Panya, nyana, dhamma wicayo ini bisa dikatakan sinonim. Tinggal penggunaannya saja, kapan dan di mana itunya ya. Tinggal konteksnya saja. Ya, terus wirya. Nah, wirya ini juga bagian dari usaha. Usaha bagaimana sebenarnya wirya juga ini sama dengan samawayama, usaha benar. Bagaimana kita ketika punya kualitas yang buruk, kita harus kendalikan atau kita kikis, kalau bisa kita hancurkan. Dan itu samawayama. Nah, ada kualitas buruk yang belum muncul, ya kualitas-kualitas buruk yang belum muncul, jangan dimunculkan atau jangan dibiarkan untuk muncul. Ini dari sisi yang negatif. Ya wirya, ketekunan itu. Nah, hal-hal baik yang belum muncul, Anda munculkan. Wirya ini. Ya, hal-hal baik yang sudah ada dalam diri kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan. Nah, ini akan berlaku dalam berbagai aspek. Ya, tapi di sini ya misalnya dalam praktek dhamma, kita harus bisa, misalnya Anda belum bisa berkonsentrasi. Berarti kan mau dikatakan Anda belum punya konsentrasi. Berarti ada kualitas baik yang belum muncul. Itu yang belum ada. Jadi Anda harus terus latihan konsentrasi supaya kualitas konsentrasi Anda terbentuk. Lagi dan lagi. Ya. Ya kan? Nah, ini yang harus Anda, oh iya, saya belum punya konsentrasi, berarti saya harus latihan konsentrasi. Supaya hal yang baik yang belum ada dalam diri saya, yaitu konsentrasi, bisa terbentuk, saya harus latihan. Jangan udah susah latihan, nggak bisa, misalnya Anda dalam jangka waktu tertentu, Anda, aduh susah amat konsentrasi, sudahlah saya udah nggak mau lagi gitu kan. Nah, berarti ini nggak sinkron dengan tujuan dari wirya itu sendiri. Ya enggak? Nah, kira setelah Anda mempunyai konsentrasi, Anda harus mempertahankannya. Anda harus mempertahankannya, kalau bisa Anda tingkatkan. Makanya kalau dalam meditasi, Bante selalu tanya, berapa lama bisa konsentrasi di napas? Ya kan? Bisa 10 menit, Bante, oke. Coba lagi ya, nanti nextnya interviewnya tanya lagi berapa lama bisa dinapas gitu kan. 5 menit, berarti kan turun. Nah, kalau dari sisi pengertian sama wayama, Anda nggak sinkron. Yang tadinya 10 menit, sebelumnya diturunin jadi 5 menit gitu kan. Nah, malah berkurang. Nah, berarti kan usaha Anda kurang untuk mempertahankan kualitas yang pernah ada gitu. Nah, ya enggak? Di situ, jadi di sini yang nggak sinkron. Nah, ini yang harus kita improve. Jadi kalau udah 10 menit, nextnya Anda harus laporannya tetap 10 menit, Bante. Gitu kan. Kalau bisa tambahin lagi 5 menit, jadi 15 menit terus gitu. Kalau Anda konsisten ke sana, pasti akan meningkat. Ini dari sisi pengertian wirya. Ya, tapi kalau misalnya ini 10 menit, besok 5 menit, besoknya lagi oke 30 menit, besoknya lagi 20 menit. Ini roller coaster jadinya. And ya, jadi susah ketemu kestabilannya. Jadi kualitasnya ya nggak konstan. Nah, grafiknya ya nanti lucu gitu grafiknya kalau ini nggak flat atau nggak menanjak set gitu. Ya enggak. Nah, akan terlihat kualitasnya. Ini ya makanya kita perlu pemahaman ini dari wirya itu sendiri. Jadi Anda harus mempertahankan apa yang sudah Anda punya. Kalau bisa Anda tingkatkan. Ya kan di situ.
Ini bagian dari usaha. Nah, hal-hal yang buruk yang belum yang ada sama kita kayaknya, aduh, kayaknya males banget nih gitu. Ada kemalasan ya. Anda harus babat kemalasan yang nggak bisa. Pokoknya saya harus rajin latihan gitu kan. Nah, bertekad, aduh, bagaimana ya? Pokoknya nggak bisa. Nah itu. Nah, yang belum muncul, jangan dimunculin gitu ya. Hal-hal yang buruknya. Nah, Anda harus jaga gitu. Nah, itu apa namanya? Penterjemahan dari wirya. Ya kan, nah, piti itu sendiri ya kegiuran atau kebahagiaan. Nah, itu juga ada, artinya dari banyak berbuat kebajikan, pikiran kita akan memunculkan kebahagiaan. Ya, bagaimana Anda bisa happy dengan kebajikan itu sendiri? Ya, secara ini kegiuran ya piti sendiri ada berbagai jenis sebenarnya ya. Ya, ada berbagai jenis dari piti. Terus samadhi ya, otomatis samadhi ini akan konsentrasi, apa namanya, konsentrasi. UPK ya ketenang seimbangan. Otomatis kalau Anda berkonsentrasi, maka batin Anda juga akan bisa tenang seimbang. Ya, secara ininya ini semua sebenarnya faktor-faktor ini berhubungan satu dengan yang lain ya, satu paket mau dibilang. Ini adalah tujuh faktor pencerahan Sata Bojjhanga. Sebenarnya nggak cuma 7 ya, faktor-faktor pencerahan itu sendiri. Kalau mau didetailin lagi 37 Bodhipakkhya Dhamma. Nah, itu adalah 37 faktor-faktor pencerahan. Salah satunya, salah satu kelompoknya adalah Sata Bojjhanga ini sendiri. Ya, gitu. Ada 37 faktor-faktor pencerahan. Tapi ya bisa dikatakan kalau 7-nya ini matang, kuat, ya kita juga bisa untuk mencapai pencerahan. Yang lainnya lagi adalah Pancabala, 5 kekuatan. Ya, termasuk di kelompok yang salah satu kelompok faktor-faktor pencerahan. Ya, Pancabala. Bisa cari itu 37 Bodhipakkhya Dhamma itu apa saja gitu ya. Ya. Dan itu semua balik lagi itu akan terbentuk ketika Anda berbuat baik sesungguhnya. Sekali lagi semua itu adalah cetasika, faktor-faktor batin. Makanya kenapa Buddha bilang banyak berbuat baik. Karena muatan perbuatan-perbuatan baik itu ada faktor-faktor pencerahan di sana. Ya, makanya banyak berbuat baik supaya faktor-faktor pencerahan itu dihasilkan dengan banyak juga, dan ketika mereka menghasilkan banyak faktor-faktor pencerahan ini akan terakumulasi. Nah, ketika terakumulasi, kalau memang sudah waktunya matang, dia akan membentuk ya, istilahnya mensupport untuk mematangkan kebijaksanaan sendiri gitu. Ya, makanya berbuat baik sekali lagi untuk mematangkan kebijaksanaan, sehingga pada akhirnya kita bisa ya dengan kebijaksanaan itu kita bisa melepaskan kemelekatan itu sendiri. Oh, ternyata cuma begini aja, kenapa saya harus melekat gitu? Pada akhirnya ke sana. Akhirnya karena mengerti, melihat segala sesuatunya sebagaimana adanya, kita nggak akan melekat lagi. Karena nggak melekat, otomatis kekotoran batin yang mengakibatkan kemelekatan itu berkurang. Karena kita nggak nambahin lagi bahan bakarnya gitu. Iya nggak? Seperti itu. Nggak nambahin lagi bahan bakarnya, sehingga ya semakin kekotoran batin yang berkurang, ya otomatis juga kemelekatannya juga akan semakin berkurang. Yang pada akhirnya kita bisa melepaskan bertahap sampai selesai semua. Sekali lagi. Nah, perjalanannya ke sana. Ya, apapun perbuatan baiknya, itu akan membuat kita bahagia.
akan menghasilkan banyak kekuatan atau karma baik. Ya, baik berdana, makanya Anda harus melakukan misalnya berdana dengan baik, dengan cara yang benar, juga jaga sila, gitu kan. Jaga sila juga itu akan menghasilkan kebajikan setiap saat. Ya, Bante sering katakan itu di sini, gitu kan. Pelaksanaan sila itu semenjak Anda bertekad melaksanakannya dan sampai Anda melanggar, atau sebelum Anda melanggar, itu kebajikannya akan dihasilkan terus-menerus dalam pikiran Anda. Nah, itu kenapa sila itu lebih superior dari berdana. Ya kan? Kalau berdana, Anda hanya menghasilkan kebajikan ketika Anda punya niat berdana dan Anda pada saat menyerahkan dana itu saja. Kalau Anda nggak punya kesempatan berdana, kebajikannya nggak ada. Ya kan? Nggak menghasilkan karma baik. Nggak ada barang yang didanakan. Nggak ada si penerima dananya. Misalnya, nggak ada niat berdananya. Tidak terjadi proses perdanaan itu. Nggak terjadi karma baik di sana. Tapi kalau menjaga sila, ya, ketika Anda bertekad, saya akan melaksanakan Pancasila misalnya, semenjak itu akan dihasilkan karma baik dalam pikiran Anda, dan sangat banyak sekali. Ya, jentikan jari itu miliaran momen. Ya, sekali lagi, kalau Anda bisa menjaga sila Anda 1 menit, ya 60 detik kali miliaran momen. Kalau Anda 1 jam, 60 menit kali 60 detik kali miliaran momen. Itu kebajikan Anda hasilkan terus-menerus dalam pikiran selama Anda belum melanggar. Dan itu dengan, artinya kebajikan ini identik dengan energi positif loh. Ya kan? Identik dengan kondisi-kondisi baik. Getaran-getaran positif, energi positif, dan kalau banyak kondisi itu akan membuat seseorang penuh kebahagiaan dalam pikirannya. Seorang yang bahagia akan pikirannya akan banyak pitinya, kegiurannya. Seorang yang kegiurannya tinggi bisa dikatakan pikirannya akan lebih fleksibel. Seorang yang fleksibel pikirannya itu akan mudah tenang. Seorang yang mudah tenang, mudah diarahkan untuk berkonsentrasi. Seorang yang terkonsentrasi, nah, ya kan, akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Ke sana. Seorang yang bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya, ya, akan bisa mengerti. Artinya kebijaksanaannya semakin matang karena dia mengerti, dia mengetahui. Kebijaksanaan semakin matang. Dengan matangnya kebijaksanaan, kemelekatannya berkurang, kekotoran batinnya berkurang, sampai pada akhirnya dia bisa melepaskan semuanya. Gitu. Nah, bagaimana seseorang bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya? Ya kan? Karena berkonsentrasi. Kenapa dengan konsentrasi kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya? Ya kan? Karena dengan konsentrasi, ya, seseorang yang pikiran yang terkonsentrasi akan bisa menghasilkan cahaya yang sangat terang dan bertenaga. Dengan bantuan cahaya yang terang dan bertenaga itu sendirilah kita bisa mengamati semua fenomena Dhamma sebagaimana adanya. Nah, ini kan sering Bante ulang-ulang ya. Sering Bante ulang-ulang. Karena ini bagian prosesnya. Nah, kita akan mengarah ke sana. Diawali dengan berbuat baik. Terus ya, berbuat baik ya berdana, jaga sila, meditasi. Semuanya pasti ke sana, arahnya pasti ke sana. Inilah sistematisnya. Ya, misalnya makanya Anda harus mempersiapkan diri Anda dengan baik. Selalu Bante juga katakan, berbuat baik jangan asal-asalan. Berbuat baik harus dengan cara yang baik. Ya kan? Misalnya Anda berdana, Anda harus jaga sila Anda. Ketika berdana dengan jaga sila, kualitas kebajikannya akan lebih tinggi. Ya kan? Ditambah misalnya Anda berdana, Anda jaga sila, dan Anda rajin meditasi. Pikiran seseorang, kualitas meditasi itu akan berbeda.
akan lebih terkendali. Ketika pikiran dengan pikiran yang hasil dari meditasi yang lebih terkendali, Anda berdana ditambah sila Anda kuat, ini akan lebih berkualitas lagi kebajikan Anda. Ditambah misalnya lagi orang yang misalnya punya jana, gitu ya. Orang yang punya jana atau orang yang baru keluar dari jana. Terus dia jaga sila, dia berdana. Ini beda kualitas kebajikannya. Juga seorang sotapana, misalnya berdana, ini beda kualitas kebajikannya. Kualitas kebajikan yang dihasilkan. Ya kan? Ya, mana bisa disamain seorang sotapana berdana kebajikannya sama seorang putujana, mau sama? Nggak bisa. Ya kan? Kualitas batinnya beda itu. Nah, makanya dikatakan yang terbaik adalah seorang arahat berdana kepada seorang arahat. Itu the best kualitas kebajikannya. Walaupun mereka tidak menikmati kebajikan itu sendiri. Karena semuanya kiri ya, fungsional saja. Tapi itu yang terbaik. Ya kan? Makanya juga ada salah satu biku namanya Bante Subhuti. Ya, dia punya kebiasaan sebelum menerima dana. Ya, Bante Subhuti ini sebelum menerima dana, dia akan masuk dalam meta jana. Dia akan masuk dalam meta jana. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang atau umat yang berdana ke dia itu mendapatkan manfaat yang lebih besar. Karena berdana, istilahnya berdana kepada orang yang baru keluar dari meta jana. Gitu. Dan ini berbeda, kualitas kebajikan yang diterima oleh si pendonornya berbeda. Nah, itu. Karena kekuatan dari jananya itu sendiri yang mengakibatkan kebajikannya berkualitas. Sama juga ketika seseorang baru keluar dari Nirodha Samapati, ya kan? Nah, ini banyak orang yang mau tahu nih di mana nih orang yang baru latihan Nirodha Samapati. Ya kan? Tanya-tanya karena apa? Kebajikannya bisa dalam seminggu berbuah. Ya kan? Maksimal gitu loh. Ya kan, karena dalam Nirodha Samapati ya seseorang masuk ke sana selama seminggu, ya dalam seminggu dia nggak makan gitu, ya kan. Nah, setelah dia keluar baru cari makan. Nah, berarti kan itu sangat butuh makan. Anda misalnya Anda berdana, wah, karma baik Anda langsung berbuah saat itu juga bisa. Nah itu kualitas batin seseorang. Nah, balik lagi, ya itulah semua karena faktor-faktor pencerahan ya. Aduh, udah terlalu jauh, melebar Bante ininya penjelasan. Kebajikan yang akhirnya ya karena di dalam kebajikan itu sendiri ada faktor-faktor pencerahan itu sendiri, ya kan, yang akhirnya bisa membuat orang berkualitas. Nah, kebajikan yang berkualitas itu sekali lagi ya itu tadi Bante jelaskan. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Ya, makanya ya terus berbuat baik, jangan ragu berbuat baik, jangan takut berbuat baik, jangan malu berbuat baik gitu. Supaya kita hanya mengumpulkan kualitas-kualitas yang baik saja dalam perbuatan baik gitu. Yang masuk ke dalam Nirodha Samapati itu hanya dibilang hanya anagami dan arahat saja yang bisa. Minimal anagami atau arahat. Jana 1, 2, 3 sampai jana ketiga maksimal. Supaya lebih berkualitas saja itu praktek dari Bante Subhuti ya. Hasilnya meta yang paling tertinggi di antara semua muridnya Buddha, Bante Subhuti itu. Metanya sangat kuat.